Halo, berjumpa kembali bersama saya, Rudi Fajrin Amin, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMPN 4 Dumai. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang kegiatan perencanaan program yang berdampak positif bagi murid, dalam fase buat pertanyaan dan ambil pelajaran atau fase B, A. Nyata ini saya melihat situasi dari kurangnya kompetensi murid di sekolah saya dalam hal literasi, terutama pada memahami makna dari bacaan yang telah dibaca. Oleh karena itu saya mendambakan sebuah program yang dapat meningkatkan kemampuan literasi murid. Saya lalu berupaya membuat pertanyaan, bagaimanakah caranya agar peserta didik dapat meningkatkan minat membaca atau literasi? Pertanyaan ini saya ajukan kepada kepala sekolah, rekan-rekan sejawat, peserta didik, dan orang tua murid. Program bagaimana cara meningkatkan literasi anak yang dapat disukai oleh anak sehingga mereka mau melaksanakannya, Bu. Bagus, memang harus kalau kita bertanya kepada anak, bagaimana maunya dia, bagaimana programnya yang harus supaya minat bacanya lebih tingkat lagi. Bagus, silakan Bapak untuk kita ya. Bapak juga Bapak sampaikan karena kita tanya bagaimana program literasi untuk kita ini bagus, itu yang lebih depan. Terima kasih masukannya ya, Bu ya. Insya Allah saya izin untuk menjalankan ini. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah anak-anak di rumah ada membaca buku atau tidak? Saya membaca novel di rumah, Pak. Saya tidak mau membaca karena lebih suka main handphone. Saya lebih suka nonton YouTube karena saya tidak suka membaca buku. Saya tidak suka membaca karena saya lebih suka nonton TikTok daripada membaca. Kalau saya baca buku, melewati kertas atau buku, saya agak sedikit ngantuk atau malas. Tapi kalau melewati HP atau digital, saya lebih suka membaca lewat digital. Ada nggak usulan, Bu? Bagaimana caranya supaya Bapak dan Ibu bisa mau membaca? Jadi nggak bisa dari tamat kita dulu kan nggak ada kayak gini. Kalau Ibu gimana, Bu? Ada usulan. Ibu, ada usulan supaya anaknya mau membaca di rumah? Tapi setidaknya baca dongeng. Ada. Mau baca dongeng di rumah? Nah, sebenarnya Bu, kita ini mencoba mendengarkan inspirasi dari orang tua dan murid. Karena sesungguhnya kami juga dari sekolah berupaya merancang program bagaimana itu mau membaca. Betul kata Bapak dan Ibu tadi, handphone sudah kecanduan, tak bisa kita hindari. Bahkan kalau kita simpan handphone itu kadang-kadang anak itu nanti dia tidak pandai menggunakannya, sehingga nanti ketika dia dewasa, permainannya itu nanti agak terpisah dari kita. Karena kita bukan menghitung hiburannya, kita menghitung bagaimana cara dia menggunakan HP untuk bekerja, bagaimana bisa untuk belajar. Jadi Bapak Ibu, kita di sini ada namanya perpustakaan digital. Maksud perpustakaan digital tadi, anak kan tak bisa lepas dari HP sekarang. Kita bikin perpustakaan SMP kita nih dalam bentuk handphone. Tidak perlu di-download. Kuotanya pun sangat sedikit dan minim. Jadi dia hanya dapat dibuka dengan seperti ini. Ada Saya mencoba mencari tahu bagaimana meningkatkan minat baca dengan menanyakan langsung kepada murid dan wali murid, karena program yang akan disusun hendaknya berpihak dan sesuai dengan diri murid. Dari hal itu, saya menemukan bahwa murid masih mau membaca asalkan format buku dapat diakses melalui smartphone dalam bentuk e-book atau buku elektronik. Saya merasa terinspirasi dan tergugah, karena sebelumnya saya hanya menyusun program sekolah tanpa melibatkan input suara atau pilihan dari murid dan wali murid.
Melalui proses BA yang dilaksanakan, perlu adanya kolaborasi antara seluruh warga sekolah. Saya mempelajari bahwa dengan melibatkan murid dan warga sekolah lainnya, saya mendapatkan banyak input mengenai hal-hal yang penting untuk dilakukan pada program yang akan dijalankan. Program ini akan dilaksanakan oleh murid, tentu kita harus menyesuaikannya dengan keadaan murid. Melalui langkah buat pertanyaan dan ambil jawaban ini, saya yakin bahwa dengan menyesuaikan bentuk bacaan menjadi bacaan digital melalui program Lidi Sampan, atau Literasi Digital SMPN 4 Dumai ini, murid dapat lebih meminati kegiatan membaca secara digital karena mereka memang lebih dekat dengan smartphone dan digitalisasi. Dengan demikian program ini akan mulai dilaksanakan di sekolah dan di rumah bekerja sama dengan rekan guru dan wali murid.